Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini biar beda dikit deh, gue intronya pakai kamera depannya langsung ya dari si Samsung Galaxy S20 Plus ini. Jadi gue mau review kira-kira hasil dari sebulan gue pakai si Galaxy S20 Plus ini gimana. Tapi sebelum itu jangan lupa cuci tangan dulu ya. Habis itu langsung aja kita mulai di Sistera Gadget Review. Galaxy S20 ini adalah generasi terbarunya dari Galaxy S series ya, yang sebelumnya dipakai Galaxy S10, namanya di sini langsung lompat ke Galaxy S20. Ini membuktikan bahwa Samsung ini cukup berani ya dan pede, dia menamainnya ini lompat kesannya 10 generasi gitu. Gara-gara mungkin iPhone baru iPhone 11, Samsung bikin S20 biar kesannya jauh di atas iPhone itu. Dan juga sebenarnya gampangin juga karena tahunnya 2020 dia pakai Galaxy S20. Tapi apakah kesan lompat 10 generasi itu bener-bener terasa banget di handphone ini? Menurut gue sih enggak. Dari pengalaman gue pakai ini kurang lebih 1 bulan, yang gue rasain itu yang bener-bener baru itu cuma 3 hal. Yang pertama itu layarnya karena emang refresh rate-nya baru. Yang kedua itu emang kamera sistemnya ada fitur-fitur baru, fitur ya, nanti gue jelasin di belakang. Dan juga yang terakhir itu baterainya yang emang berubahnya cukup besar, karena sebelum ini gue pakainya Galaxy S10i yang handphone kecil. Dan sisanya kayak berubah body, berubah performance-nya, chipsetnya baru, dan juga mungkin ada beberapa fitur baru yang lain kayak di software-nya nggak begitu berasa signifikan sih di pengalaman gue pakai ini selama 1 bulan. Nanti akan gue jelasin di belakang. Jadi hal baru pertama yang gue ngerasain dari si Galaxy S20 Plus ini adalah layarnya. Bukan ukurannya yang baru, ukuran ini ukuran 6,7 inch ini udah biasa aja di handphone sekarang, makin gede, dan juga dia udah Dynamic AMOLED dan juga udah HDR10 Plus buat nonton Netflix dan lain-lainnya. Itu biasa aja. Yang baru di sini adalah refresh rate-nya. Ini jadi refresh rate-nya itu 120 Hz dan juga touchscreen refresh rate-nya itu sampai 240 Hz. Ini artinya kalau kalian scrolling perpindahan layar dan juga lagi main game itu makin responsif ya, dan juga makin halus gitu. Sayangnya belum semua game support kayak gini, tapi buat di kalian yang udah ngerasain 120 Hz-nya kayak di menu atau di setting, itu dijamin nggak mau turun lagi ke 60 Hz gitu. Dan sayangnya juga di Samsung ini belum bisa kalian aktifin QHD Plus dengan 120 Hz ini. Jadi masih terbatas di 120 Hz, harus Full HD Plus aja. Mungkin di updatean baru nanti akan bisa aktifin dua-duanya. Mungkin menurut Samsung ini emang lebih boros sih baterainya kalau dipakai sekaligus 2 berbarengan kayak gitu. Dan hal baru yang gue ngerasain satu lagi itu dari layar ini adalah punch hole-nya. Jadi punch hole-nya ini kalau dibanding S10 Plus dia pindah ke tengah. Ini terbukti emang nyaman banget, bikin punch hole di tengah ini hampir nggak kelihatan lah, nggak noticeable. Dan juga buletannya ini dia lebih kecil kalau dibandingin sama Note 10 Plus. Jadi kalau kalian lagi main game hampir udah nggak berasa kalau ada titik di tengah. Desain kayak gini tuh udah terbukti ya emang lebih bagus ya, memang udah nyari sempurna lah gitu. Karena kalian lihat sendiri lah di flagship baru yang kayak Huawei yang baru-baru itu semua udah pakai punch hole di tengah. Kalau sebelumnya tahun lalu musimnya semua pop-up camera, itu menurut gue masih ada punya cacat karena jadinya nggak water resistant kalau kalian pakai pop-up camera motorik gitu. Sebenarnya layarnya itu udah sempurna, kosong. Jadi desain kayak gini dengan punch hole di tengah menurut gua yang emang paling mendekati sempurna. Karena nantinya sempurnanya handphone itu kalau layarnya udah bener-bener gak ada notch. Jadi kameranya udah ngumpet dalam layar. Hal baru kedua yang menurut gua perlu ngomongin itu adalah kameranya ya. Jadi di sini pakai konfigurasinya si S20 Plus ini pakai 4 lensa yang di versi bukan Ultra ya, ini S20 Plus biasa. Jadi kamera utamanya itu menggunakan 12 megapiksel dengan f1.8. Ini beda dengan Ultra yang 108 megapiksel, di sini cuma 12 megapiksel aja. Kamera keduanya dia pakai yang telefotonya sampai 64 megapiksel dengan zoom bisa 3 kali optical. Selanjutnya dia pakai kamera ultra wide, itu 12 megapiksel, dan yang terakhir ada depth sensor. Ini beda dengan S20 biasa yang nggak punya depth sensor ya. Nah, gue jelasin dulu kenapa menurut gue nggak bener-bener baru di sini, karena lebih penambahan fitur. Jadi kamera pertamanya itu yang 12 megapiksel ini sekarang f-nya fix jadi 1,8. Ini beda dengan yang sebelumnya di S10 itu variable aperture, bisa buka tutup. Ini jadinya bedanya itu kalau kalian ngambil foto, itu titik fokusnya sekarang jadi lebih kecil, nggak bisa berubah-ubah. Kalau dulu bisa berubah, titik fokusnya bisa membesar, bisa mengecil. Di sini nggak bisa, udah fix. Terus juga hasil fotonya yang gua dapet sih, gua rasain itu kayak warnanya terlalu over sharpening ya, kayak terlalu kontras, jadi udah nggak asli. Kayak kita kalau ngambil warna abu-abu jadi berasanya kayak hitam.
udah nggak kayak asli lagi. Mungkin lebih baiknya kalau kalian yang misalnya jago mainin manual, terus kalian edit sendiri pakai Adobe Lightroom atau Snapseed gitu ya. Tapi bukan berarti ini gambarnya jelek, gambarnya bagus banget, cuma mungkin nggak cocok sama selera gue. Jadinya kayak gue nggak bisa bilang ini bener-bener baru, hasilnya lebih bagus gitu jadinya. Kalau yang kedua itu kameranya yang pakai telefotonya, ini memang fitur baru. Jadi kamera 64 megapiksel gini kalian bisa ambil fotonya full resolution 64 megapiksel, itu keren banget. Dan detailnya juga bagus. Dan di sini kalau kalian zoom itu hybrid bisa 10 kali dan juga maksimal yang pakai zoomnya itu sampai 30 kali. Tapi itu udah gua nggak rekomen sih, pecah banget hasilnya. Jadi berbeda dengan kalau yang si Ultra itu sampai 100 kali ya zoomnya, di sini cuma maksimal 30 kali aja. Tapi itu udah lebih dari cukup kok. Emang idealnya juga 10 kali sebenarnya. Nah, kamera yang selanjutnya itu yang ultra wide, ini sama aja, nggak begitu beda. Sebelumnya juga gue pakai Galaxy S10i, itu juga sama-sama aja ada ultra wide, dan emang ini terbukti paling berguna dibandingin kamera zoomnya. Nah, kalau yang terakhir itu dia punya kamera depth sensor. Nah, depth sensor di sini gue juga nggak ngerti gunanya apa, karena setahu gue ngambil portrait, ambil blur background juga sebenarnya nggak perlu depth sensor. Mungkin di sini biar lebih bagus lagi hasil portraitnya, dan juga dia nanti bisa ada AR-nya lebih banyak sih, mainan AR-nya di si S20 ini. Kalian bisa rubah-rubah doodle, atau bisa nyoret-nyoret gitu, terus bisa ada jadi ngukur ya, buat ngukur jarak jadi measurement. Mungkin di situ pakai depth sensornya di. Untuk kamera depannya yang buat selfie ini jadi sekarang pakai 10 megapiksel. Ini juga beda ya, jauh lebih rendah daripada yang ultra ya. Ini gua nggak begitu bisa bedain sih kayaknya sih. Karena gue jarang selfie juga, tapi di sini dia udah bisa rekam jadi 4K 60 fps buat videonya, dan juga bisa ultra wide ya, jadi buat selfie-nya ini ada settingan bisa wide walaupun nggak wide banget juga gitu. Nah, kalau buat ngomongin video, perekaman kamera belakangnya tuh di sini udah sekarang support sampai 8K. Ini berkat si lensa barunya yang 64 megapiksel. Walaupun pada kenyataannya buat penggunaannya sih menurut gue juga masih belum layak dipakai, karena 8K-nya di sini masih stuttering banget. FPS itu masih rendah, jadi kayak gerakannya patah-patah gitu. Tetap idealnya pakai 4K 60 fps aja. Di sini juga kan kalian ada stabilizer biasanya, itu bisa di on, dan kalau ada juga fitur super steady. Cuma sekali lagi gue tekankan, itu fitur super steady cuma mentok di 1080p aja. Terus hal baru selanjutnya yang menurut gue perlu ngomongin itu mungkin ke bagian baterainya ya. Karena sebelumnya gue pakai Galaxy S10i itu 3000 mAh doang, kecil banget. Dan setahu gue kalau dibanding Galaxy S10 Plus yang dulu pun, ini Galaxy S20 Plus ini peningkatan baterainya cukup lumayan. Jadi di sini baterainya 4500 mAh dan udah support quick charge, super fast charge, jadi 25 watt ngecasnya. Itu asik banget sih, bisa ngecas dari 0 sampai full itu 1 jam lah dia bisa. Terus kalau kalian setengah jam kurang lebih udah dapat 70%-an, 60-70% gitu. Ini menurut gue peningkatannya cukup signifikan, karena biasanya si Samsung tuh selalu paling ketinggalan urusan speed power ngecas ya. Dan juga emang ketahanan baterai ya selalu orang komplain lah kalau Samsung. Nah, di sini kalian bisa ngerasain baterai yang 4500 dengan bodi tipis begini. Ini baru di Galaxy S20 Plus doang, karena ini bodinya jauh lebih tipis daripada Note sekalipun, dan baterainya menurut gue sih amazing. Jadi dengan 120 Hz yang defaultnya dia itu 120 Hz dan juga Full HD Plus, itu kalian bisa dapat baterai itu di kisaran 5,5 sampai 6 jam. Nah, ini gue mau jelasin lagi. Kalian kalau waktu baru beli ini, gue pun baru beli kemarin, kaget sih. Pertama baterainya itu bocor banget, cuma 4 jam, 3-4 jam udah habis. Tapi seiring berjalan, jadi dia udah mulai belajarin pattern kalian itu gimana biasa pakai handphone, dan yang mana-mana aplikasi nggak dipakai dia taruh deep sleep, di adaptive battery savingnya baru jalan. Itu jadi bagus banget. Dan juga berkat updatean software yang paling baru, jadinya bisa baterai itu sampai 6 jam. Itu gue udah berapa kali ngerasain sampai 6 jam dengan 120 Hz. Itu amazing sih. Jadi dari pagi bangun jam 7 jam 8 baru ngecolok cas lagi malam 12 malam itu masih sisa kayak 18%-an. Itu good job Samsung di sini. Terus juga
Kalau kalian mau lebih irit lagi, sebenarnya bisa ngakalin dengan gambarnya yang diturunin ya, refresh rate-nya bisa 60 Hz aja. Cuma sayang sih karena 120 Hz itu tetap jadi nilai jual terpentingnya dari handphone ini. Ada settingan yang bisa aktifin 120 Hz tapi dengan battery saving, itu akan gua sambil kasih linknya di bawah. Dan juga ada yang bisa, beberapa orang developer itu bikin 96 fps buat refresh rate-nya, jadi buat ngakalin nggak begitu turun sampai 60 tapi masih tetap smooth. Itu nanti gua taruh juga linknya di bawah. Tapi overall baterai di sini gue cukup kagum dengan bodi setipis ini, 4500 baterai bisa tahan seharian dengan 120 Hz. Ini amazing. Selain 3 hal yang gue sebutin tadi, sebenarnya masih tentu aja banyak fitur baru, tapi di sini beberapa hal barunya nggak begitu berasa signifikan. Contohnya kayak chipsetnya. Chipsetnya di sini tentu aja pakai chipset terbaru ya, dia bukan pakai Snapdragon di sini, dia pakainya Exynos 990. Itulah kenapa gue nggak mau bilang ini sebagai pengalaman baru buat gue. Karena yang dulu aja si Galaxy S10 itu udah ngebut banget, dan di sini ngebutnya juga nggak begitu berasa beda. Mungkin kalau kalian yang lihat beberapa video reviewer lain itu banyaknya pakai Snapdragon. Nah, di Snapdragon itu berubah, memang beda banget performance-nya. Itu di Antutu benchmark-nya aja bisa sampai 500.000 lebih. Sedangkan di sini yang gua pakai Exynos ini cuma bisa 450 ribuan itu. Itu gua kasih lihat di benchmark-nya di bawah. Jadi hampir nggak berasa beda performance-nya. Terus juga kalau dibuat main game, ini si Exynos ini ketinggalan jauh banget. Ada si Mr. Who's the Boss, itu YouTuber terkenal, ngasih perbandingan, itu setelah dimainin game makin parah lagi frame rate-nya, drop-nya, dan performance-nya makin turun lagi Antutunya, karena emang lebih cepet panas si Exynos ini. Dan terbukti emang gue main di sini pun main game lama-lama emang frame-nya jadi drop. Itu tapi buat panasnya udah nggak begitu panas. Gue main PUBG kurang lebih setengah jam sampai 40 menit. Itu tadinya hangat banget handphonenya, tapi setelah updatean akhir Maret itu yang ada APCH update-nya itu udah nggak begitu panas, dan frame drop-nya pun mendingan walaupun masih ada. Jadi di sini buat gua updatean si performance-nya dari si Exynos ini nggak begitu berasa, makanya gua nggak anggap ini sebagai updatean chipset dan RAM-nya yang hal penting gitu. RAM di sini 8GB, itu gunanya jadi bisa nge-lock salah satu aplikasi. Kalian bisa lihat aplikasi ini di lock, jadi nggak bisa ke close di background, dia tetap jalan, tapi efeknya tentu aja jadi baterainya makin bocor. Dan gua nggak pakai sih fitur gitu, bisa nge-lock satu aplikasi itu. Kalau misalnya buat kayak yang lain-lainnya sih itu tentu aja nggak masalah. Buat nge-scroll ganti gambar itu semua udah no lag sama sekali. Cuma kalau main game lama itu jadinya lebih panas handphonenya gitu aja. Dan gua juga sebenarnya nggak bisa dibilang komplain juga, karena kita di sini Indonesia dapat Exynos karena Exynos yang bisa support 4G only. Kalau kalian mau ganti ke Snapdragon itu harus belinya 5G, yang harganya itu jauh lebih mahal lagi. Kalian bisa lihat deh harga kayak si Oppo Find X2 yang pakai Snapdragon itu kan dipaksa support 5G, sedangkan kita di Indonesia nggak ada 5G. Harganya wow banget, fantastis kan. Makanya gue di sini nggak komplain. Exynos oke, tetap memuaskan, cuma nggak begitu berubah dibanding si Snapdragon Exynos yang tahun sebelumnya di S10 Plus. Selain itu, sisanya udah sama aja sama tahun sebelumnya punya Galaxy S10 Plus. S20 Plus ini bodinya depan belakang tentu aja udah Gorilla Glass, ini sama-sama aja, fingerprint juga udah dalam layar. Dan juga desain tombolnya juga mirip-mirip aja, cuma sekarang semua dipindah ke sebelah kiri ya, dengan menghilangkan tombol Bixby ya. Ini boot job juga, thank you Samsung, jadi udah nggak ada tombol Bixby, nggak bisa salah pencet lagi kan kalian. Ini tombol home, kalian bisa klik 2 kali, bisa diganti, jadi nggak mesti fungsinya Bixby. Dan juga udah sama di bawah, speakernya ada di atas juga, udah stereo speaker, itu sama, kualitasnya juga bagus. Dan juga dia punya USB-C juga sama, ada wireless charging juga. Nah, wireless chargingnya di sini ini support sampai 15 watt ya. Ini jadi kalau kalian pakai wireless charging yang asli bawaannya Samsung itu bisa fast wireless charging. Ini juga pengalaman baru buat gue. Terus juga ada yang namanya si headphone jack ini dihilangin. Ini aduh nggak tahu lah kenapa, gue juga heran. Headphone jack dihilangin ini parah banget menurut gue. Ini penurunan, dan juga gue kesulitan nyari dongle yang buat ngerubahin si headphone jack ke ini Type-C-nya.
Karena sebelumnya kalau kalian yang di Galaxy S10 Plus itu didapat ya, dikasih dongle buat rubahnya, di sini nggak dapet. Jadi earphone bawaan dari dusnya pun udah Type-C, dan gue kesulitan karena mau ngerekam pakai si S20 Plus ini, gue pakai built-in mikrofon gitu, dongle-nya nggak ada jual di mana-mana. Gue ada beli beberapa dongle yang udah support DAC juga, nggak keluar. Dan juga gue pakai mikrofon yang udah Type-C, gue colok pun nggak bisa keluar juga semua. Gue nggak tahu gimana ini. Yang pasti Samsung sampai sekarang belum ngeluarin officialnya ya at least yang di Indonesia ya, belum ngeluarin official dongle-nya. Kalau ada mungkin kalian bisa kasih tahu gue butuh banget karena ngerekam mau pakai mikrofon colok ke sini semua nggak ada yang bisa. Untuk softwarenya di sini udah Android 10 dengan One UI 2.5 ya. Di sini udah fiturnya Android 10 ada semua, kayak bisa udah dark mode, terus juga udah Android swipe-nya udah kayak Android 10 bener-bener deh bisa swipe dari full screen ya, udah nggak perlu tombol lagi dari swipe kiri kanan, dan udah perpindahannya halus banget, itu udah enak. Dan juga wallpapernya bisa video, itu ciri khas Samsung, itu asik banget. Tapi satu hal yang gue sayangin, karena gue orang tetap yang prefer sukanya ada Google Fit, di sini tetap masih nggak support Google Fit juga Samsung. Dan juga gue dipaksa pakai si One UI ini buat home screen-nya itu karena Android gesture-nya yang swipe dari kiri kanan ini masih terkunci di One UI aja. Kalau kalian pakai third party kayak Nova Launcher atau pakai Pixel Launcher itu langsung swipe gesture dari kiri kanannya udah nggak mau. Yang bisa itu cuma swipe dari bawahnya aja, swipe gesture dari bawah layar bisa, tapi kiri kanan itu nggak bisa. Itu katanya sih Samsung akan bisain swipe gesture itu nanti di Android One UI yang baru ya, Android 11 mungkin, atau katanya sih dia barengan sama keluar Galaxy Note 20. Masa buat fitur kayak gitu simple aja harus tunggu sampai Note 20, jadinya sampai saat ini gue masih terkunci di One UI. Emang asik banget sih swipe dari kiri kanannya ini. Dan juga dia ada fitur barunya namanya Link to Windows nih, jadi kalian buat kayak Samsung Dex tapi nggak perlu kabel, kalian itu cukup tinggal login aja dari komputer, isi Windows ID apa segala macam gitu, itu gampang banget, kalian bisa pindah-pindahin foto, jadi udah wireless bener-bener. Link to Windows itu fitur keren, cuma masih terbatas di perpindahannya buat foto doang, video masih belum kebaca. Mungkin kedepannya akan dibagusin lagi. So, Galaxy S20 Plus ini handphone yang bagus banget. Jadi ini mungkin salah satu yang terbaik di tahun 2020 dan bakal jadi flagship favorit dan bakal jadi daily driver gue tentu aja. Kalau dibilang ini worth it atau enggak, kalau dibanding si Galaxy S20 Ultra tentu aja si Galaxy S20 Plus ini lebih worth it karena harga yang lu dapetin itu dengan selisihnya jauh, perbedaan performance-nya itu hampir nggak beda. Dan si Ultra itu lebih tebel, lebih berat, kayak lebih segala-galanya itu cuma berasa kayak overkill aja. Kalau Galaxy S20 Plus ini dan juga yang S20 biasa itu sebenarnya lebih pas kali ya, nggak over, jadi lebih all-rounder, udah balance, semuanya bisa dilakukan. Tapi kenapa gue pilih Ultra? Karena selain baterainya juga lebih gede, layar lebih gede, kalian bisa lihat di video gue unboxing sebelumnya, emang gue beli ini karena emang menurut gue dealnya lebih bagus. Tapi kalau kalian bilang ini yang paling worth it, nggak juga. Kalau kalian yang kalau lebih save money, gue lebih saranin sih ambil yang Galaxy S10 Plus yang tahun lalu. Karena perbedaan performance-nya juga menurut gue nggak signifikan, jadi cuma beda layar 120 Hz aja. Dengan selisih harga yang udah lumayan, gue saranin kalian sih belinya S10 Plus aja. Gitu aja dulu, jangan lupa klik like, subscribe, and share ya. Kalian boleh juga komen di bawah, kira-kira apa yang kelupaan gue nggak bahas di sini, kalian coba tanya di bawah, akan gue jawab. Sekian dulu, gue Agus di Setera Gadget Review. See you next time.